Anak magang baru di perusahaan. Entahlah aku bosnya. Aku harus membawa mobilku setiap pulang. Aku belum mengatakan apa-apa demi mampir. Sampai pagi menjelang akhir pekan. Aku sedang tidur. Dia tiba-tiba meneleponku. Pesan padaku sekarang di Lenest KTV. Datang dan antar aku pulang. Sekarang jam 2 pagi. Kamu meneleponku untuk menjemputmu. Bukankah itu indah? Aku bukan supirmu. Sepupuku adalah direktur departemen personalia perusahaan. Ini berkatmu untuk membiarkanmu menjemputku. Kenapa kamu tidak melakukannya? Aku akan meminta sepupuku untuk memecatmu. Jadi dia belum tahu aku bosnya? Lihat aku tidak berbicara. Lu kian-kian mendengus bangga. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, cepat datang. Bawakan aku segelas susu panas di perjalanan. Aku ingin minum ketika masuk mobil. Dengarkan desakan dan perintahnya yang masih sombong. Aku tertawa. Lu kian-kian bergabung sebulan yang lalu. Aku baru saja kembali dari tur bengkel. Perkakas belum diganti. Begitu memasuki lift, aku bertemu dengannya yang berhasil mewawancarai. Dia mengerutkan kening dan melirikku. Tanpa sadar menarik diri dariku. Semua orang di perusahaan melihatku. Akan menjaga jarak dariku karena kagum. Jadi aku tidak menganggapnya serius. Alhasil, ketika aku pulang kerja keesokan harinya, aku hendak pulang. Lu kian-kian membuka pintu mobilku sendiri. Masuk kopilot. Sombong, kamu teknisi bengkel perusahaan, kan? Aku melihatmu melewati komunitas Jinsio kemarin. Aku tinggal di sana. Kamu mengantarku. Aku tertegun di tempat. Aku mengelola lebih dari selusin perusahaan. Puluhan ribu karyawan. Baru kali ini ada yang berani tuh seperti ini. Memerintahku dengan sombong. Aku baru saja akan bicara dengannya. Dia sudah memakai sabuk pengamannya. Ayo cepat pergi. Aku buru-buru. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan bermain. Berhenti menatapku, aku melihat dia baru di perusahaan. Tidak peduli. Bagaimanapun, aku memberinya tumpangan dalam perjalanan. Setelah sampai di komunitas Jinsio, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Hanya membanting pintu hingga tertutup. Hilang tanpa menoleh ke belakang. Mengingat dia baru saja lulus. Mungkin tak mengerti kecanggihan dunia di tempat kerja. Aku tak terlalu memikirkannya. Kupikir inilah akhirnya. Tak disangka, Lu kian-kian tak ada habisnya. Setiap hari setelahnya, dia selalu tepat waktu dan tak diundang setelah pulang kerja. Masuk ke mobilku. Aku belum sempat menolak. Dia mulai memilih-milih dan membuat berbagai permintaan. Saat kau pergi ke perusahaan pagi hari, ingatlah untuk singgah di lingkunganku. Jemput aku. Aku tak suka bawa asap. Meski ini mobilmu. Tapi kau tak boleh merokok di mobil mulai sekarang. Aku turun 3 menit lebih awal darimu hari ini. Lain kali perhatikan. Jangan membuatku menunggumu, kursi ini terlalu keras. Ingatlah untuk meletakkan saya bantalan kursi yang empuk besok. Saya tidak suka warna mobil Anda. Ketika Anda punya waktu, letakkan fil mobil merah muda di atasnya. Saya tidak bisa memahaminya sebelumnya. Bagaimana mungkin ada orang yang duduk di samping dan menggosok mobil untuk memanfaatkannya? Sambil menyamar sebagai gerakan seperti amal tangan tinggi. Sekarang saya tahu. Ternyata karena direktur departemen personalia adalah sepupunya. Desakan tidak puas Lu kian-kian datang dari ujung telepon. Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu sudah pergi? Saya ingin tidur. Naik taksi sendiri. Setelah itu, saya langsung menutup telepon. Jangan menunggu saya meletakkan telepon dan berdering lagi. Ini Lu kian-kian lagi, kamu gila. Beraninya kau menutup teleponku. Tahukah kau? Sepupuku ada di sebelahku sekarang. Jadi kau tak mengerti. Pantas saja kau hanya bisa bekerja sebagai kuli di bagian bawah perusahaan. Ku beritahu kau. Kundang keluarga sepupuku untuk bernyanyi dan minum hari ini. Terima kasih karena telah memintaku bergabung di perusahaan. Jika kau punya penglihatan, datang saja dan bantu aku menyelesaikan akun KTV. Kirim grup kami pulang satu persatu. Buat kesan yang baik pada sepupuku. Apa yang kau lakukan membuat kami puas. Aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Beberapa kata kecantikan. Kemudian sepupuku akan mengucapkan sepatah kata pun. Bisa mengantarmu dari bengkel ke kantor. Sempoa yang baik. Bukan hanya karena dia ingin aku menjadi supir. Aku berhenti sebentar dan ingin aku yang memanfaatkan kasir. Dengan ragu-ragu bertanya. Apakah kamu yakin sepupumu mengucapkan sepatah kata pun bisa membuatku naik jabatan? Meskipun wewenang direktur departemen personalia cukup besar, tapi tidak mendekati titik di mana kamu bisa pindah pekerjaan sesuka hati. Janji temu dan pemindahan di atas tingkat menengah membutuhkan persetujuan wakil presiden. Penyesuaian posisi inti. Itu harus melalui rapat kantor presiden. Dan persetujuan akhir dari proses ini akan disajikan di mejaku. Perlu konfirmasi tanda tanganku. Tentu saja aku memberitahumu. Ada seorang karyawan lama di bagian pemasaran bulan lalu. Untuk main-main dengan sepupuku. Itu dipindahkan ke gudang oleh sepupuku. Pria itu telah bersama perusahaan selama 6 tahun. Jika Anda mengatakan transfer, transfer pergi. Bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi jangan cuek. Kemampuan sepupu saya di perusahaan. Tidak seperti yang dapat Anda bayangkan di bagian bawah. Saya terdiam selama 2 detik. Tiba-tiba teringat bulan lalu. Memang ada karyawan lama yang cakap. Dipindahkan dari bagian pemasaran ke gudang. Saya pikir itu aneh pada saat itu. Ditanya. Mengapa karyawan lama yang begitu cakap pergi ke gudang? Wakil Presiden hasil perpustakaan mengatakan bahwa karyawan tersebut berinisiatif untuk melamar. Berharap untuk menyesuaikan posisi. Saya pikir dia pikir departemen pemasaran terlalu lelah. Ditandatangani. Saya tidak menyangka bahwa sepupu Lu kian-kian melakukan trik. Saya menarik napas dalam-dalam. Chen Sheng menghela nafas. Lalu sepupumu cukup mampu di perusahaan? Kau tahu. Kata sepupuku untuk menunggu beberapa saat. Akan mengambil laki-laki, perempuan dan anak-anak keluarga kita.
Masukkan semuanya ke dalam perusahaan. Biarkan kekuatan keluarga kita tersebar di semua departemen. Saat itu, seluruh perusahaan adalah keluarga kita. Direktur personalia yang baik. Ambisi tidak kecil. Aku mengaitkan sudut mulutku dan meminta sepupumu melakukan ini. Jangan takut bos tahu. Kata sepupuku. Pemilik perusahaan adalah orang terkaya di kota kita. Dikelola lebih dari selusin perusahaan besar. Bahkan tak peduli dengan ukuran kita. Cabang terkecil. Selama bos tak ada, sepupuku bisa menutupi langit dengan satu tangan. Aku tertawa. Aku memang mengelola belasan perusahaan besar. Tapi operasional perusahaan-perusahaan besar itu pada dasarnya sudah stabil. Kecuali beberapa keputusan besar yang perlu kutangani. Aku tak peduli dengan hal-hal lain. Sebaliknya, perusahaan terkecil. Sudah beberapa tahun berkecimpung dalam bisnis dan belum membaik. Maka kali ini, aku bekerja di perusahaan ini hampir setiap hari. Atau pergi ke bengkel. Atau untuk memahami pasar. Aku hanya ingin mencari tahu apa masalahnya. Sekarang akhirnya aku tahu. Ternyata ada hama di dalamnya. Kau ikut atau tidak? Ku beritahu kau. Tunggu keluarga kita masuk ke perusahaan. Semua orang adalah pemimpinmu. Kau jangan menyanjungku sekarang. Kau akan menderita di masa depan. Dengarkan pemaksaan dan penggunaan Lu kian-kian di ujung telepon. Aku tertawa kecil. Aku tidak pernah suka menyanjung orang. Karena keluargamu sangat mampu. Maka cari cara untuk pulang. Setelah itu, aku langsung menutup telepon. Lu kian-kian marah besar. Pesan lain dari pengawas mobil tingkat bawah. Berani tidak sependapat denganku. Kamu tunggu, aku bukan hanya sepupuku akan memecatmu. Itu juga akan membuatmu diblokir oleh seluruh industri. Lihat pesan ancaman ini. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku menjalankan belasan perusahaan. Bernilai puluhan miliar. Terancam akan dilarang magang. Jika ini tersebar, cukup bagi teman-teman bisnis itu untuk menertawakanku selama setahun penuh. Tapi yang benar-benar penting bagiku, bukan kesombongan Lu kian-kian. Itu sepupunya, seorang direktur personalia belaka. Mustahil memiliki kemampuan sehebat itu. Sepertinya hama perusahaan telah menyusup ke puncak. Pikirkan ini. Kukirim pesan pada Wang Dong, wakil presiden perusahaan. Beritahu keputusan. Besok jam 9 pagi aku mau. Adakan rapat staf umum. Semua orang harus hadir. Tak ada cuti. Pesan itu keluar begitu saja. Wang Dong menerima Tuan Lin dalam hitungan detik. Keesokan paginya, kuantar ke kantor seperti biasa. Begitu turun dari mobil, kulihat Lu kian-kian memeluk tangannya. Dada berdiri di depan pintu perusahaan. Di sebelahnya berdiri seorang pria berusia awal 30-an. Jas dan sepatu kulit. Penuh kebanggaan. Kupandangi lencananya. Itu adalah Chen De, direktur departemen personalia. Ketika dia melihatku, Lu kian-kian segera melangkah maju untuk menghalanginya. Kepada sepupu Chen Zedao. Itu dia kamu. Supir yang mengatakan sesuatu yang kasar kepada sepupuku. Siapa yang mempekerjakanmu sejak awal? Mengapa aku belum melihatmu? Untuk menyimpan etiket yang membosankan itu. Aku biasanya tidak menonjolkan diri ketika datang ke perusahaan. Tidak hanya berpakaian biasa saja. Mobil yang kamu kendarai juga skuter termurah di rumah. Jadi perusahaan hanya memiliki personel senior inti. Untuk mengetahui identitasku. Dia adalah direktur personalia. Tentu saja tidak memenuhi syarat untuk menemuiku. Dengarkan kata-kata Chen Zhe. Lu kian-kian. Segera, tampaknya dia telah menangkap beberapa pegangan besar. Mata adalah sepupu yang cerah. Bahkan kamu, kepala petugas sumber daya manusia, belum pernah bertemu dengannya. Maka ia pasti masuk lewat pintu belakang. Kau pecat dia. Ternyata pintu belakang. Pantas kau buta begitu. Lihat kau mengantar sepupuku ke dan dari pulang kerja. Selama sebulan. Aku bisa mengizinkanmu tinggal bersama perusahaan. Tapi kau harus menuruti persyaratan berikut 1. Biaya hubungan. 50.000 langsung ke rekening pribadiku. Kalau tidak aku akan mengatakan sepatah kata pun. Bisa membuatmu sebagai relasi untuk keluar dari perusahaan. 2. Kamu harus menjamin. Aku harus mengantar sepupuku ke dan dari pulang kerja setiap hari. Dan mematuhinya. Sesuai permintaan. Kamu tidak mendengarkan sepupuku kemarin dan datang menjemput kami. Kamu harus memberi kompensasi untuk ini. Ongkos taksi adalah 1.000 untukmu. Biaya minum dan bernyanyi adalah total 4.000 yuan. Dan sepupuku tidak tidur semalaman karena dia marah padamu. Kerusakan mental 10.000. Sekarang kamu total. Berhutang kepada kami 65.000 tunai atau transfer. Saya tidak pernah berpikir. Sebagai bos perusahaan, saya diminta biaya masuk oleh karyawan saya sendiri. Dan itu masih di gerbang perusahaan saya. Tegak. Selesai. Chen Zhe langsung mengeluarkan kode pembayarannya. Tunggu aku mentransfer uangnya dengan jujur. Lu kian-kian juga menatapku dengan tatapan Schadenfreude. Mata penuh balas dendam. Lihat adegan ini. Banyak karyawan berkumpul. Semua orang tidak terkejut dengan perilaku Chen Zhe. Seseorang menatapku dengan simpatik. Katakan padaku untuk memberikan uangnya dengan cepat. Kalau tidak, kamu tidak bisa tinggal di perusahaan. Beberapa orang mengejekku dengan darah. Katakan dengan siapa aku main-main. Aku baru saja memprovokasi Direktur Chen. Lihat reaksi semua orang. Mau tak mau aku bertanya pada Chen Zhe. Orang yang ingin bergabung di perusahaan. Apakah saya harus membayar Anda biaya hubungan 50.000? Itu tergantung. Seperti Anda. Orang yang masuk tanpa melalui proses perekrutan formal. Sebagai direktur bagian personalia, aku akan membantumu dengan formalitas. Berkas penyelesaian. Bukankah aku harus ditagih atas kerja kerasnya? Sepupuku yang akan mengambil uangmu. Itu memandangmu. Seperti aku di mobilmu. Itu berkatmu juga. Bagaimana jika aku menolak? Menolakku katakan padamu. Hari ini bos perusahaan datang langsung. Adakan rapat staf umum. Lalu aku tinggal menyebutkannya di depan bos.
Katakanlah kalian adalah rumah tangga relasi yang memasuki pekerjaan secara ilegal. Bukan hanya kehilangan pekerjaan. Bahkan orang yang mengenalkan Mudi juga mengikuti nasib buruk. Jadi lebih baik kalian pikirkan. 65.000 untuk membeli kandang. Lumayan buat kalian. Sepupu, bos perusahaan akan benar-benar datang hari ini, kan? Wakil Presiden mengirim pemberitahuan di grup pagi-pagi. Pastikan semua orang ada di sana. Lu Kian-Kian segera memilah rambut dan riasannya. Bersemangat bertanya pada sepupu. Lalu kamu tahu bos kami. Tipe wanita seperti apa yang kamu suka? Lihat apakah aku punya kesempatan. Kamu masih muda dan cantik. Tidak ada pria yang harus bisa menolak. Ini juga perekrutanku untukmu. Alasan divisi. Tunggu bos datang. Aku akan mencari cara untuk memperkenalkannya bertemu denganmu. Jika kamu bisa merebut hati bos, maka keluarga kita benar-benar melonjak. Sepupu, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk membuat bos jatuh cinta padaku. Lihat mereka. Aku tidak bisa tidak menghela nafas. Bos tidak akan menyukaimu. Kamu orang dusun tingkat rendah tahu sial. Cepat berikan uang yang seharusnya diberikan. Kalau tidak, ketika saya menjadi istri presiden, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyanjung saya. Saya tidak berbicara. Chen Zi juga kehilangan kesabaran. Untuk terakhir kalinya saya meminta Anda 65.000. Untuk memberi atau tidak memberi. Tidak, karena Anda tidak tahu harus berbuat apa. Maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah itu, dia memanggil satpam. Cepat dapatkan pengawas mobil tingkat rendah ilegal ini. Keluar dan dapatkan perintah. Beberapa satpam segera melangkah maju. Akan mengusirku dari perusahaan. Momen kritis. Entah siapa yang berteriak bahwa wakil presiden Wang ada di sini. Semua orang di Wenyan memandang Wang Dong. Tanda tanya hormat. Wang Dong juga mengerutkan kening menembus kerumunan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Mengapa semua orang berkumpul di depan pintu perusahaan? Wakil Presiden Wang, saya baru saja menangkap. Perusahaan kami memiliki akun relasi yang memasuki pekerjaan secara ilegal. Menyusup ke perusahaan tanpa melalui proses perekrutan formal. Dan orang ini memiliki sikap yang sangat buruk. Tidak hanya tidak bekerja sama dengan penyelidikan. Dan mengatakan hal-hal kasar kepada saya. Saya tahu bos akan datang ke pertemuan hari ini. Jadi saya sengaja ingin buru-buru sebelum bos datang. Dia berani keluar. Kalau tidak, biarkan dia menabrak bos dan semuanya berakhir. Ya, dia tidak hanya masuk melalui pintu belakang. Juga dengan ceroboh mencuri hobi bos. Kata-kata tidak baik kepada bos. Hal semacam ini harus diledakkan dengan cepat. Beraninya kau berbicara kasar pada bos. Tunjukkan siapa yang begitu berani. Chen Zi langsung menunjuk ke arahku. Itu yayasan. Wang Dong melintasi kerumunan dengan tangan Chen Zi. Lihat aku. Saat kau melihat wajahku. Matanya melebar. Suara itu bergetar kepada bos lama. Bos Wang Dong. Penonton terdiam dalam sekejap. Mata semua orang terbuka lebar. Lihat aku dengan tidak percaya. Chen De dan Lu Kian-Kian juga tercengang. Setelah penonton menghafal selama 2 detik, Wakil Presiden Wang. Apa yang kamu bercanda? Hanya bosnya. Bagaimana mungkin? Wakil Presiden Wang, apakah Anda tidak tidur nyenyak tadi malam? Terpesona? Itu benar, Wakil Presiden Wang. Dia adalah pekerja teknis tingkat rendah yang berlari ke bengkel setiap hari. Bagaimana bisa bos? Bos kami adalah orang terkaya di kota. Lebih dari selusin perusahaan. Bernilai puluhan miliar. Bagaimana dengan dia? Mengendarai ratusan ribu skuter. Itu tidak terlihat seperti bos. Bukan hanya mereka. Banyak karyawan di tempat kejadian juga menggema. Ya, saya melihat orang ini di bengkel setiap hari. Dia selalu bergaul dengan para pekerja tingkat rendah itu. Tidak ada yang namanya bos besar. Terakhir kali aku melihatnya berjongkok di jalur perakitan. Bantu pekerja memperbaiki mesin. Minyak di seluruh tangan. Bos dapat melakukan ini dengan benar. Saya bertemu dengannya di kafetaria saat makan siang minggu lalu. Dia berdiri sejajar dengan piringnya. Makan seperti kita. Ini adalah paket 12 yuan. Bos perusahaan kami adalah orang terkaya di kota. Bagaimana bisa begitu sederhana? Chen De mendengar diskusi ini. Dia lebih percaya diri. Dia memeluk dadanya dengan tangannya. Si Xiao Fei menatap Wakil Presiden Wang Dongwang sambil tersenyum. Apakah Anda tertipu oleh pembohong ini? Atau apa yang dia katakan padamu? Kau sudah salah paham. Dengarkan kata-kata ini. Wajah Wang Dong suram. Segera marahi Chen Ze, tutup mulut untukku. Chen Ze dikejutkan oleh raungan itu. Senyum di wajahnya membeku. Wang Dong berjalan cepat ke arahku. Pinggangnya ditekuk hingga 90 derajat. Suaranya bergetar, Tuan Lin. Maaf itu manajemen saya yang buruk. Membuat karyawan perusahaan menantang. Kamu dianiaya. Aku melambaikan tanganku untuk menunjukkan. Dia berdiri dan menatap Chen Ze. Katakan dengan tenang kepada Direktur Chen. Menurut Anda, seperti apa seharusnya seorang pemilik perusahaan? Anak. Setidaknya tidak berpakaian sepertimu. Mengendarai mobil yang rusak. Bergaul dengan para pekerja di bengkel setiap hari. Apa yang harus dilakukan bos? Kenakan setelan desainer. Mengendarai mobil mewah dan duduk di kantor meniup AC. Tentu saja bos adalah wajah perusahaan. Tentu saja Anda harus terlihat seperti bos. Lihat dirimu. Tidak ada temperamen bos di seluruh tubuh. Itu kata sepupuku. Jika Anda adalah bosnya. Saya menjilat ambang batas perusahaan ini hingga bersih. Seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan tawa. Dan Wang Dong berkata dengan sungguh-sungguh, tutup mulut. Saya sering melapor ke bos saya. Bagaimana bisa salah? Ini adalah pendiri perusahaan kami. Ketua dan CEO Lin Tianqing Tuan Lin. Tuan Lin biasanya tidak menonjolkan diri. Untuk lebih memahami situasi aktual perusahaan. Dia memakai pakaian kerja setiap hari. Makan di kantin bahkan kerja di bengkel.
Ini semua tentang pengalaman pribadi. Status kerja karyawan garis depan. Temukan masalah dengan perusahaan. Kau dalam masalah besar. Suara Wang Dong memekakan telinga. Nada dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Lihat dia seperti ini. Orang-orang yang baru saja menertawakan identitasku. Saya tercengang. Melihatku lagi satu persatu. Mata terkejut. Ada pengawasan dan sedikit ketakutan. Chen Ze akhirnya menghadapi masalah ini. Dia menatapku tak percaya. Kemudian tanyakan pada Wakil Presiden Wang Dongwang. Apakah Anda yakin dia benar-benar Tuan Lin? Omong kosong. Saya masih bisa bercanda tentang hal semacam ini di depan umum. Omong-omong, mata Wang Dong tiba-tiba sangat pintar. Kamu sangat berani. Beraninya kau berada di depan pintu perusahaan. Di depan banyak orang. Tanyakan kepada pemilik perusahaan untuk biaya hubungan sebesar 65.000 dolar. Dan kerusakan mental. Tahukah Anda bahwa Anda berada di kuburan kesadaran? Wajah Chen De memutih. Tanpa sadar tanganku mengepalkan ponsel. Halaman ponselnya masih terjebak pada kode pembayaran itu. Lu Qianqian bahkan lebih. Seluruh orang itu bodoh. Matanya melebar. Lihat aku tak berdarah. Tidak mungkin kamu. Bagaimana Anda bisa menjadi bos? Lu Qianqian tercengang. Chen Ze langsung bereaksi dan menoleh ke arahku. Dengan senyum di wajahnya, Tuan Lin. Ini benar-benar banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Dia menggosok tangannya. Tersenyumlah untuk menyenangkanku. Kamu benar-benar. Kenapa tak bilang kau bos perusahaan tadi? Selama Anda mengungkapkan identitas Anda lebih cepat. Aku bahkan tidak akan bercanda denganmu seperti itu. Hanya bercanda, kan? Hanya bercanda. 65.000 yang saya usulkan sebelumnya. Hanya bercanda denganmu. Anda adalah bos yang sangat besar. Tidak bisa menganggapnya serius. Itu adalah. Tuan Lin, saya juga bercanda dengan Anda. Kita tidak saling mengenal. Pikirkan mengapa saya tidak mengambil mobil orang lain. Aku baru saja duduk di milikmu. Itu berarti kita ditakdirkan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Tuan Lin, tuanmu memiliki banyak. Seharusnya tidak mengenal saya secara umum, kan? Aku menatapnya dan tidak berbicara. Senyumnya berangsur menghilang. Tapi tetap bertahan. Aku mengambil mobilmu. Itu juga untuk memberi Anda wajah panjang. Pikirkan tentang itu. Seorang gadis kecil yang cantik naik mobil Anda setiap hari. Apa wajah untuk mengatakan? Lu Qianqian, aku memanggilnya. Ia langsung mengulum senyum menyanjung. Menatapku dengan antisipasi. Tuan Lin. Ada apa? Bukankah kamu baru saja mengatakan? Jika saya adalah bos perusahaan. Cukup jilat ambang batas perusahaan hingga bersih. Lu Qianqian tercengang. Senyum menyanjung di wajahnya juga benar-benar rusak. Tuan Lin. Aku hanya bercanda. Bagaimana Anda bisa serius? Aku menatapnya dan tidak berbicara. Saat itu, Wang Dong melangkah maju dan menatapku. Ingatkan Tuan Lin. Sudah waktunya untuk pertemuan. Aku melirik Wang Dong. Kemudian alihkan pandangan Anda ke penonton ke semua staf. Bertemu di ruang konferensi. Dalam beberapa menit, semua karyawan perusahaan berkumpul di ruang konferensi. Semua orang C fokus. Lihat aku dengan wajah gemetar. Terutama, saya membantu Chen De dan Lu Qianqian mengejek saya sebelumnya. Karyawan yang bersukacita tentang pengalaman saya. Gemetar seluruh. Terlalu gugup untuk menatapku. Adakan pertemuan ini hari ini. Terutama ada beberapa hal yang harus dipecahkan. Suaraku menembus mikrofon di atas panggung. Tersebar di seluruh ruang konferensi. Membuat semua orang duduk tegak tanpa sadar. Hal pertama adalah Wakil Presiden Wang. Bulan lalu, seorang karyawan lama di bagian pemasaran dipindahkan ke gudang. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Ini Hansing dari bagian pemasaran. Dia bekerja di Departemen Pemasaran selama 6 tahun. Performanya bagus. Saat itu adalah aplikasi penyesuaian pekerjaan yang diajukan oleh Direktur Chen. Dikatakan bahwa Lauhan sendiri berinisiatif untuk meminta transfer. Sudahkah Anda memeriksa? Ekspresi Wang Dong menjadi sedikit halus. Aku meminta Direktur Chen. Dia bilang dia telah mengkonfirmasi dengan Lauhan. Direktur Chen. Apa kau yakin Lauhan yang berinisiatif meminta pemindahan itu? Sentuhan rasa bersalah melintas di wajah Chen Ze. Tapi cepat tenang. Serius untuk Tuan Lin. Memang Lauhan yang melamar atas inisiatifnya sendiri. Saya memiliki formulir aplikasi yang ditandatangani di sini. Apakah itu? Kemudian ambil laporan inspeksi. Lalu mengapa saya mengirim seseorang untuk menyelidiki ini? Kata istri Lauhan. Lauhan karena bertengkar denganmu. Dipindahkan secara paksa ke gudang. Tidak bahagia. Bahkan ditemukan depresi sedang. Dia masih di rumah sakit. Tubuh Wenyan Chen Ze tiba-tiba bergetar. Jelas tidak menyangka. Saya akan menyelidiki ini sebelumnya. Dan Lu Qianqian teringat sesuatu. Mendadak pucat dan menundukkan kepalanya. Terlalu bersalah untuk mencicit. Seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Semua orang memandang Chen Ze. Dahinya mulai berkeringat lagi. Tapi dia tetap bersikeras bahwa Tuan Lin. Mungkin ada kesalahpahaman. Lauhan memang Chen De saat itu. Kau yakin mau di depan seluruh staf? Teruslah mengedit. Chen De berhenti tiba-tiba. Jangan bicara lagi, kamu sudah berada di perusahaan selama 5 tahun. Benar-benar. Tuan Lin 5 tahun 3 bulan. Dalam 5 tahun ini, saya belum punya hari libur. Patah hati untuk perusahaan. Patah hati. Bukankah begitu? TN Lin. Anda juga tahu bahwa perusahaan kami tidak menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Saya adalah direktur personalia. Rekrutmen dan bakat. Khawatir luar dan dalam. Beberapa hal mungkin tidak dilakukan dengan benar. Tapi itu juga untuk kepentingan perusahaan. Bagus untuk perusahaan. Kemudian Anda menagih karyawan perusahaan untuk biaya hubungan. Juga untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan wajahnya kaku. Tapi segera pulih Tuan Lin.
Uang yang saya katakan. Itu semua digunakan untuk membangun hubungan dengan perusahaan. Kau tahu sulit merekrut orang sekarang. Orang dengan sedikit kemampuan diambil oleh perusahaan lain. Saya tidak menghabiskan uang untuk mengelola cara merekrut bakat terbaik untuk perusahaan. Tuan Lin, Anda tidak bisa hanya melihat berapa banyak biaya yang saya kenakan. Itu tergantung pada seberapa besar nilai yang saya ciptakan untuk perusahaan. Lalu kamu bilang, berapa banyak nilai yang telah Anda buat untuk perusahaan? Chen De datang ke roh. Patahkan jarimu dan hitung 5 tahun ini. Saya telah merekrut setidaknya 300 karyawan. Total gaji tahunan orang-orang ini sekitar 20 juta. Tetapi pendapatan yang mereka hasilkan untuk perusahaan setidaknya 100 juta. Tuan Lin, lakukan matematika. Itu pengembalian investasi yang bagus, kan? Bagaimana dengan Han Tua? Dia bekerja di Departemen Pemasaran selama 6 tahun. Bawa setidaknya 10 juta kinerja ke perusahaan setiap tahun. Kau pindahkan dia ke gudang. Berapa banyak nilai yang bisa dia ciptakan untuk perusahaan? Wajah Chen De berubah. Tapi segera temukan Tuan Lin. Lauhan, itu kasus khusus. Dia terlalu marah. Jika Anda membuat sedikit pertunjukan, Anda akan menantang. Sangat mempengaruhi suasana tim. Saya adalah direktur personalia. Demi situasi keseluruhan, pindahkan saja dia. Ini juga untuk kesatuan perusahaan kami. Bukan untuk dia secara pribadi. Apa tujuan 5 orang berpikir tentang kesatuan perusahaan? Jelas bahwa Lauhan tidak mematuhi Chen Ze. Masukkan kerabat dan teman-temannya ke dalam perusahaan sesuka hati. Itu sebabnya saya mengemukakan makna untuk membalas dendam publik Chen Ze. Balas dendam jahat. Chen Ze, apa yang telah Anda lakukan di perusahaan selama bertahun-tahun? Saya telah menyelidikinya dengan jelas. Dalam 5 tahun terakhir, Anda telah memanfaatkan posisi Anda untuk menerima biaya hubungan, penyesuaian posisi secara ilegal, mengancam dan mengintimidasi rekan kerja, kolusi dengan pemasok di dalam dan di luar, salah melaporkan biaya rekrutmen, penyalahgunaan anggaran departemen, telah secara serius melanggar sistem manajemen perusahaan, melanggar hukum. Saya nyatakan, pemberhentian Direktur Chen Zeren mulai hari ini. Cina klasik. Ketenangan di wajah Chen Ze akhirnya tidak tahan lagi. Tuan Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya telah berada di perusahaan selama ini. Tidak ada pujian dan kerja keras. Kerja keras. Kau pindahkan pegawai berusia 6 tahun ke gudang. Ku paksa orang untuk menderita depresi. Itu namanya kerja keras. Anda menjadikan perusahaan sebagai halaman belakang Anda. Masukkan hubungan ke dalam. Itu namanya kerja keras. Anda menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Menerima suap. Mengancam rekan kerja. Itu namanya kerja keras. Chen Ze, jangan pikir saya tidak tahu. Anda telah mengambil setidaknya beberapa juta dari perusahaan selama bertahun-tahun. Anda dapat berbicara dengan topi tentang akun ini sendiri. Setelah itu, saya melihat Wang Dong dan menelepon polisi. Wang Dong segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Chen De benar-benar panik. Seluruh orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Aku tidak menatapnya lagi. Sebaliknya, beralih ke Lu Qianqian. Lu Qianqian, apa yang ingin kamu katakan? Lu Qianqian berdiri. Dengan senyum menyanjung, Tuan Daolin membuka mulutnya. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Seharusnya aku tidak berbicara denganmu seperti itu. Seharusnya tidak membiarkanmu menjadi supirku. Tapi aku benar-benar tidak bermaksud. Jika saya tahu Anda adalah bosnya, saya tidak akan berani melakukan itu. Tentu saja saya tahu. Bagaimanapun, Anda masih ingin menjadi istri presiden. Wajah Lu Qianqian membeku. Lalu ia mengedipkan matanya dan bersikap seperti Tuan Lin yang manja. Pikirkan dari sudut lain. Bulan ini, kami bepergian bersama setiap hari. Bukankah ini semacam takdir? Untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, setelah sebulan bergaul, aku sangat tertarik padamu. Alasan mengapa saya terus mengendarai mobil Anda. Saya hanya menemukan Anda sangat menarik dari lubuk hati saya. Jadi saya ingin lebih banyak berhubungan dengan Anda. Mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan lagi? Kenali aku lagi. Kau pikir itu mungkin? Lu Qianqian. Anda memasuki pekerjaan melalui hubungan selama sebulan. Performa buruk. Mengandalkan pendukung. Merundung rekan. Ancaman kepemimpinan. Perusahaan tidak membedakan. Sikap sombong. Perusahaan tidak membutuhkan orang sepertimu. Mulai sekarang, kau dipecat. Lihat aku tanpa wajah. Wajah Lu Qianqian lebih jelek dari makan kotoran. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi lihat mataku yang dingin. Akhirnya diam. Chen Ze dibunuh oleh Wang Dong. Paman topi mengambilnya. Keheningan yang mematikan di ruang konferensi. Semua orang menundukkan kepala. Suasana tidak berani keluar. Perusahaan bukanlah taman belakang seseorang. Ini bukan tempat di luar proses hukum di mana Anda dapat bertindak sembarangan. Mulai hari ini, perusahaan akan membentuk tim peninjau internal. Rekrutmen untuk semua departemen. Tinjauan komprehensif tentang proses promosi dan transfer. Orang dengan masalah mengambil inisiatif untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Perusahaan dapat memproses ulang. Aku menemukan. Semua telah diserahkan ke pengadilan. Setelah mengatakan ini, aku berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Saya berkendara pulang seperti biasa setelah pulang kerja. Tapi gue ketemu sama Lu Qianqian lagi di parkiran. Dia berdiri di depan mobilku. Rongga mata merah. Seperti dianiaya. Kenapa kamu belum pergi? Dia melihat ke atas. Berpura-pura menatapku dengan sedih. Tuan Lin. Saya ingin berbicara dengan Anda. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya membuka pintu. Akan mengusir. Dia bergegas maju dengan langkah. Membuka pintu kopilot. Duduk di sendiri seperti sebelumnya. Tuan Lin. Anda tidak bisa memecat saya begitu saja. Alasan mengapa saya memperlakukan Anda seperti itu sebelumnya.
Hanya karena saya tidak tahu Anda adalah bosnya. Jika Anda menggantinya dengan pekerja bengkel sungguhan, perlakukan saya seperti ini. Apakah Anda akan tetap memecat saya? Saya tidak akan mungkin. Jika saya memerintahkan pekerja toko biasa, Anda tidak peduli sama sekali. Anda tidak memecat saya karena saya melakukan kesalahan. Tapi karena saya menyinggung Anda. Karena harga diri Anda terluka. Tidak ada harapan. Lu Qianqian. Sepertinya Anda masih belum menyadari kesalahan Anda. Jika saya keberatan Anda menyinggung saya, takkan kubiarkan kau terus mengusap mobilku. Sebulan penuh. Takkan kutanggung kau sampai sekarang. Kupecat kau. Itu karena kau membuli orang. Meremas rekan sejawat. Menghabiskan seluruh pikiranku untuk keroyokan. Dan bergelayut manja pada yang berkuasa. Dengarlah aku mengatakan itu. Lu Qianqian terdiam selama beberapa detik. Dia tiba-tiba menatapku. Suara itu sedikit lebih lembut, Tuan Lin. Apakah kau membenciku? Aku mengernyit. Tak bicara. Melihat ini, dia melanjutkan lagi atau mengatakan kau memecatku. Itu karena kau takut kau akan menyukaiku. Aku tak bisa menahan tawa. Kau pikir kau menarik. Dia tak mendengar sarkasme dalam kata-kataku. Justru menganggapnya sebagai penyemangat. Segera angkat rambutmu ke belakang telinga. Menampakkan leher putih dan tulang selangka yang halus. Tuan Lin, aku tahu apa yang kulakukan sebelumnya salah. Tapi aku bisa menebusnya. Dengan cara apapun. Mengatakan. Tangannya perlahan terulur dan bertumpu pada lenganku. Lalu perlahan berjalan di atasku. Kamu mengelola begitu banyak perusahaan sendirian. Pasti lelah. Sebagai seorang pria. Tidakkah kamu menginginkannya? Wanita muda dan cantik sepertiku. Membantumu menghilangkan stres. Aku melepaskan tangannya dari lenganku. Lu Qianqian, jika kamu ingin merayuku. Jika kamu datang untuk terbang ke langit. Maka aku sarankan kamu untuk mati dengan hati ini. Wajah Lu Qianqian membeku. Jejak ketidakrelaan melintas di mataku. Detik berikutnya. Dia hanya membuka kancing bajunya. Pounce padaku. Bibir menghampiriku. Aku terkejut dengan tindakannya. Ketika dia hendak mendekatiku. Mendorongnya menjauh dari Lu Qianqian. Lepaskan aku. Lu Qianqian ditepis olehku. Kembali menabrak pintu. Membuat mimpi. Lalu mendongak menatapku. Mata penuh kekesalan dan keengganan. Setelah 2 detik kebuntuan, dia akhirnya membuka pintu. Berdiri di luar mobil dengan pistol menyala. Tapi dia tidak langsung pergi. Merlin, Anda pikir akan baik-baik saja memecat saya dan sepupu saya? Anda pikir perusahaan Anda benar-benar monolitik? Apakah Anda pikir 5 tahun ini? Sepupu saya adalah satu-satunya yang menghasilkan uang di perusahaan. Saya katakan, seseorang di atasnya berani melakukan ini pada kami. Anda akan menyesal. Dia mengatakan ini dan berbalik dan pergi. Tentu saja saya mengenal seseorang di atas Chen De. Dan alasan mengapa saya tidak menyentuh istri saya. Hanya menunggu balas dendam mereka. Benar saja mereka tidak mengecewakan saya. Balas dendam akan segera datang. Suatu malam setengah bulan kemudian. Saya sedang mengerjakan dokumen di ruang kerja. Telepon tiba-tiba berdering. Ini dari asisten saya Shen King. Sesuatu terjadi pada Tuan Lin. Chen De dan Lu Qianqian. Mengirim banyak komentar sesekali di internet. Sekarang opini publik telah berfermentasi. Kota luar biasa online memarahimu. Aku mengerutkan kening. Menyalakan komputer. Sebuah video di media sosial sedang viral. Dalam video itu, Chen De mengenakan gaun rumah sakit. Berbaring di ranjang rumah sakit. Pucat. Air mata berlinang. Dia tersendat dalam suaranya ke kamera. Namaku Chen Ze. Seorang karyawan lama grup Shengtian. Saya telah bekerja keras di grup Shengtian selama 5 tahun. Belum libur selama 5 tahun. Saya begadang semalaman untuk perusahaan sampai saya dirawat di rumah sakit. Merekrut orang hingga hampir berlutut. Saya bekerja keras untuk perusahaan. Saya hanya berharap perusahaan dapat membawanya ke tingkat berikutnya. Tapi apa yang bos saya lakukan terhadap saya? Tidak hanya dia memecat saya. Dia juga membalikan hitam dan putih dan menyiramkan air kotor ke saya. Saya membayar jutaan untuk apa-apa. Saya tidak bisa menerima pukulan. Serangan jantung. 3 hari di rumah sakit. Saya cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup saya. Dan semua ini. Hanya karena sepupu magangku. Memasuki tempat kerja. Saya tidak mengerti liku-liku. Saya tidak tahu identitas bosnya. Saya baru saja naik mobil bos. Dipermalukan di depan umum oleh bos. Katanya dia masuk melalui hubungan. Dan memecatnya di tempat. Sekarang aku turun ke apa-apa. Keadaan penyakit kritis. Hidup sepupuku juga menyedihkan. Tidak hanya dia tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan dikejar dan dimarahi oleh pendukung bos. Katakan dia tak tahu malu. Dengan hubungan. Cuci wajahmu dengan air mata setiap hari. Sepupu saya dan saya hanyalah pekerja migran biasa. Kami tidak memiliki latar belakang. Tidak ada di belakang panggung. Tidak bisa melawan bos besar. Tapi aku percaya. Ada keadilan di dunia ini. Dan keadilan, saya harap Anda dapat membantu kami. Bantu kami mendapatkan keadilan. Akhir dari video. Dia duduk dengan keras dari ranjang rumah sakit. Membungkuk dalam-dalam ke kamera. Kemudian layar berubah. Lu Qianqian. Dia juga muncul di kamera dengan mata merah dan bengkak. Dia jelas berdandan. Mengenakan gaun putih. Dikuncir kuda. Kenakan riasan sedih. Terlihat menyedihkan dan polos. Katakan yang sebenarnya. Saya masih tidak tahu di mana saya salah. Saya baru saja melihat seseorang di perusahaan mampir bersama saya. Jadi mudah untuk mengatakan bahwa dia memintanya untuk membawaku. Aku terus meminta maaf setelah itu. Dia bahkan menawarkan untuk memberinya ongkos kirim. Aku sudah sangat berhati-hati. Sangat sopan. Kenapa dia melakukan ini padaku? Apa karena aku tidak mengenalinya sebagai bos? Apa dia akan mempermalukanku seperti ini?
Saya baru saja lulus kuliah. Bagaimana saya tahu bos besar akan berpura-pura miskin setiap hari? Nongkrong di perusahaan. Aku memasuki tempat kerja yang penuh dengan kerinduan. Kerja lembur sampai pagi setiap hari. Bekerja keras. Tapi karena saya mengambil mobil bos, dipermalukan di depan umum. Mengusir. Apakah ini benar-benar adil? Bisakah orang kaya melakukan apapun yang mereka inginkan? Apakah karyawan pantas dipaksa mati oleh bosnya? Apa yang dikatakan Chen De dan Lu Qianqian persis sama. Fragmen layar. Potongan kata-kata itu membuat mataku berlinang air mata. Setelah video ini dirilis, menyebar seperti virus. Bagian komentar penuh dengan pelecehan terhadap saya. Benar-benar bos yang sampah. Menindas pekerja migran karena mereka memiliki beberapa uang bau. Apa yang terjadi dengan gadis kecil di dalam mobil? Bukannya itu tidak menguntungkanmu? Anda, bos besar, sangat sibuk. Bukankah bos Shentian Group adalah orang terkaya di kota kita? Kamu sangat kaya dan sangat berhati-hati. Saya pikir dia mengandalkan uang hasil jeripayah dari karyawan. Orang terkaya. Dukung hak-hak saudara kandung. Tidak bisa membiarkan kapitalis berhati hitam ini tidak dihukum. Untuk sementara, saya menjadi objek dari seluruh jaringan. Seseorang mengambil foto saya dalam warna hitam dan putih. Expose nomor ponsel saya. Segera semua jenis nomor asing bergantian menelepon diwawancarai oleh wartawan. Terhina oleh orang baik. Bahkan ada ancaman untuk protes di gerbang perusahaan kami. Tuan Lin, apakah Anda ingin mengirim pernyataan untuk mengklarifikasi? Saya membolak-balik komentar itu dan terdiam selama beberapa detik. Buat pernyataan sekarang. Orang lain hanya akan berpikir kita sedang mengapur. Tunggu sampai mereka merasa cukup. Belum terlambat bagi kita untuk menutup jaring. Meski sidang tidak mengerti. Tapi masih sulit. Oke. Tuan Lin menutup telepon. Saya terus melihat komentar secara online. Chen De dan Lu Qianqian jelas datang dengan persiapan. Mereka tidak hanya mengirim video dan teks. Saya juga membeli sejumlah ritme sabuk angkatan laut. Para pelaut itu menggesek layar dengan panik di area komentar. Daftar kejahatan saya. Tambahkan bahan bakar dan cuka. Membuat detail yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang mengatakan bahwa saya menghapus tamparan Lu Qianqian di depan umum. Seseorang berkata saya memiliki keamanan yang patah di kaki Chen Zhe. Ada yang bilang saya mengancam mereka untuk tidak angkat bicara. Jika tidak, keluarga mereka tidak akan damai. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa aturan tak terucap saya bukan untuk karyawan wanita. Marah dan marah sebelum memecat Lu Qianqian. Rumor semakin keterlaluan. Semakin tidak masuk akal. Tapi semakin banyak orang yang percaya. Ini adalah mulut rumor internet. Tolak rumor dan kabur dengan kaki patah. Tapi untungnya aku sudah siap. Keesokan paginya, aku meluncur ke perusahaan seperti biasa dan baru sampai di depan pintu perusahaan. Baru saja melihat sekelompok orang berdiri di sana memegang spanduk. Spanduk mengatakan keadilan untuk Chen Zhe. Membuat Lu Qianqian polos. Menghukum berat bos 5 mobil. Melihat mobil saya datang. Kelompok itu menjadi bersemangat. Bergegas dan tampar jendela mobilku. Anda adalah Lin Tianqing. Dasar bos berhati hitam. Apa kemampuan untuk menggerta seorang gadis kecil? Jika Anda memiliki kemampuan, keluarlah dan hadapi kami secara langsung. Seorang kapitalis sepertimu harus ditembak. Saya menghentikan mobil. Melihat orang-orang ini melalui jendela mobil. Mereka memiliki salinan Tianqing tertulis di seluruh wajah mereka. Seolah-olah saya melakukan sesuatu yang sangat benar. Tapi mereka tidak tahu. Yang disebut korban yang mereka bela. Apakah pelaku sebenarnya? Tidak turun. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Shen Qing. Siap untuk memulai. Shen Qing menerima Tuan Lin dalam hitungan detik. 10 menit kemudian, konten grafis yang terorganisasi dengan baik muncul di situs resmi perusahaan. Judulnya sangat sederhana tentang Chen De. Petunjuk untuk penyelidikan insiden Lu Qianqian. Isinya dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama dari operasi ilegal Chen Zhe dalam 5 tahun terakhir. Termasuk ban tempat dia menerima biaya hubungan. Tangkapan layar catatan transfer. Dokumen persetujuan internal untuk menyesuaikan posisi secara ilegal. Dan dia dan pemasok. Riwayat obrolan kolusi internal dan eksternal. Biaya perekrutan yang salah pelaporan. Dan dokumen keuangan untuk penyelewengan anggaran departemen. Setiap tuduhan penuh dengan tangkapan layar bukti yang jelas. Salah satu yang paling mencolok adalah formulir terperinci. Direkam Chen De selama 5 tahun. Setiap biaya hubungan dibebankan dan di atas. Jumlah berkisar dari ribuan hingga puluhan ribu. Jumlah totalnya setinggi lebih dari 3,2 juta yuan. Bagian 2. Kebenaran tentang bagaimana Chen De menindas karyawan. Perusahaan melampirkan bintang Korea. File rekaman yang disediakan oleh istri. Dan kesaksian tulisan tangan Hansing sendiri. Suara Chen Zhe dalam rekaman jelas dan variabel Hansing. Anda tidak tahu cara mengangkat. Saya menempatkan sepupu saya di departemen pemasaran. Itu mendongak ke Anda. Beraninya kau mengatakan tidak. Aku menjauhkanmu dari industri ini. Tidak bisakah kau melakukannya? Kau akan melapor ke gudang besok. Aku ingin melihat. Apa yang bisa kau lakukan di gudang? Dan kesaksian Hansing. Itu adalah darah dan air mata. Aku telah bekerja di perusahaan selama 6 tahun. Jangan pernah menyinggung siapapun. Hanya karena kau tidak setuju. Chen Zhe memasukkan sepupunya ke timku. Dia membalas dendam. Memindahkanku ke gudang. Sejak itu, aku kurang tidur setiap hari. Kecemasan tak bisa makan. Kehilangan lebih dari 20 kati. Dokter bilang aku mengalami depresi sedang. Sarankan agar aku dirawat di rumah sakit. Istriku tak punya pekerjaan. Anak masih sekolah. Seluruh keluarga bergantung padaku. Chen Zhe, kau menghancurkan karirku. Menghancurkan hidupku. Dan menghadapi online SAD phishing. Bagian 3. Kinerja nyata Lu Qianqian dalam sebulan terakhir.
Perusahaan mengambil rekaman pengawasan bulan ini. Dan catatan kehadiran. Tampilan pemantauan. Lu Qianqian paling tidak terlambat 20 menit untuk bekerja setiap hari. Segala macam ikan di perairan bermasalah selama bekerja. Jam tidak bertugas lebih sewenang-wenang. Sering berangkat setengah jam lebih awal. Dan kata-kata serta perbuatannya yang arogan di dalam mobil. Juga lengkap oleh dashboard cam di mobil saya. Direkam. Apakah Anda teknisi bengkel perusahaan? Saya melihat Anda melewati komunitas Jinxiu kemarin. Saya tinggal di sana. Anda menurunkan saya. Ketika Anda pergi ke perusahaan di pagi hari. Ingatlah untuk berhenti di lingkungan saya. Jemput saya tidak suka bau asap. Meskipun ini mobil Anda. Tapi Anda tidak boleh merokok di dalam mobil mulai sekarang. Aku turun 3 menit lebih awal darimu hari ini. Perhatikan lain kali. Jangan membuatku menunggumu, kursi ini terlalu sulit. Ingatlah untuk meletakkan saya bantalan kursi yang empuk besok. Saya tidak suka warna mobil Anda. Ketika Anda punya waktu, tempelkan model mobil merah muda. Sepupu saya adalah direktur departemen personalia perusahaan. Ini restu Anda untuk membiarkan Anda menjemput saya. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan membiarkan dia memecat Anda. Bawakan saya segelas susu panas dalam perjalanan. Saya ingin minum ketika saya masuk ke dalam mobil. Bagian 4 kebenaran tentang memancing sedih Chen De dan Lu Qianqian. Perusahaan melampirkan Chen. Video pengawasan lengkap tentang Z yang dibawa pergi. Tidak ada yang menyentuhnya dalam video. Dia juga tidak mengalami apa yang disebut serangan jantung. Sebaliknya, saya menemukan rumah sakit swasta. Menghabiskan apapun yang Anda inginkan untuk tinggal selama beberapa jam. Hanya untuk mengambil video ini. Adapun Lu Qianqian. Selama ini, saya dikejar dan dimarahi oleh pendukung saya. Itu bahkan lebih ilusi. Selama ini, Lu Qianqian memakai riasan tebal setiap hari. Dengan santai pergi berbelanja di mall. Hidup lebih baik dari siapapun. Setelah pernyataan survei ini dirilis, opini publik terbalik dalam sekejap. Para netizen yang memiliki salinan Tian Ying sebelumnya, mulai meninjau kembali ini. Oh, tidak. Ternyata Chen De adalah ngengat yang memiliki serakah lebih dari 3 juta yuan. Dia masih memiliki wajah untuk sedih memancing online. Lu Qianqian terlalu menjijikan. Menggosok mobil orang lain masih pilih-pilih. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai seorang putri. Dikatakan dengan baik selama memancing sedih di video. Saya mendengar bahwa saya telah mencuri untuk keuntungan. Akibatnya, saudara-saudara ini sangat menjijikan. Semua dirawat di rumah sakit karena depresi yang disebabkan oleh karyawan lama. Sebaliknya, mereka berpura-pura menjadi korban secara online. Ini sangat tidak tahu malu. Ingin saya katakan bos ini masih terlalu baik. Saya tidak mengatakan apa-apa selama sebulan karena menggosok mobil. Saya membiarkan dia pergi pada hari pertama jadi kenyataannya. Sebuah perusahaan yang rakus lebih dari 3 juta. Sepupu yang membawanya masuk melalui pintu belakang. Online sedih memancing. Membalikan hitam dan putih dan ingin melaporkan bos sampai mati. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Itulah tipe orang yang harus dikirim ke penjara. Hal-hal telah sampai seperti ini. Chen De dan Lu Qianqian benar-benar panik. Chen De menghapus video sedih memancing dalam semalam. Keluar dari akun sosial. Tapi sudah terlambat. Netizen sudah mengambil gambar dan menyimpannya. Paman Topi secara resmi mengajukan kasus untuk penyelidikan sore itu. Chen De dan Lu Qianqian secara resmi dibawa pergi oleh Paman Topi. Kali ini, mereka semua akan untuk kejahatan dan fitnah mereka. Fitnah membayar harga. Semuanya beres. Tapi aku tahu ada satu orang lagi yang belum menanganinya. Sore itu, aku memanggil Wang Dong ke kantor. Ketika dia masuk, Tuan Lin dengan enema di wajahnya. Anda menemukan saya? Chen Zi akan ditangkap keluar kali ini. Melakukan sandiwara seperti itu. Apakah Anda membantu di belakang layar? Salah, Tuan Lin, saya setia kepada Anda. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Setia. Aku mendorong dokumen di depannya. Lalu jelaskan padaku. Mengapa Chen De membebankan biaya hubungan lebih dari 3 juta? Setengahnya masuk ke rekening istri Anda. Wajah Wang Dong menjadi pucat dalam sekejap. Tuan Lin. Ini pasti kesalahpahaman. Salah paham menyalakan komputer. Memunculkan aliran bank. Chen Zi menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia membayarmu setiap bulan. Sedikitnya 20 atau 30 ribu. Sebanyak 70 atau 80 ribu. Sebagai gantinya, Anda membantunya menekan semua surat pelapor. Selesaikan semua penyelidikan internal untuknya. Jadikan departemen personelnya domain pribadi keluarganya. Aku menatapnya. Kata demi kata. Aplikasi aktif bahwa Hansing dipindahkan ke gudang. Anda setuju juga. Chen Zi berkata untuk mengambil pria, wanita dan anak-anak dalam keluarga. Dapatkan semuanya ke perusahaan. Biarkan seluruh perusahaan menjadi keluarga mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan. Anda harus menganggukkan kepala sebagai wakil presiden. Wang Dong. Apakah menurut Anda nama keluarga perusahaan ini adalah Wang? Wang Dong gemetar di sekujur tubuh. Ketakutan pada Tuan Lin. Saya benar-benar salah. Saya hanya bingung. Anak itu Chen De jatuh ke air. Saya sudah tua dan muda. Anda memberi saya kesempatan. Saya menatapnya dengan tenang. Anda bergandengan tangan untuk mencelakai karyawan lain. Ketika meremas orang lain. Mengapa Anda tidak ingin memberi orang lain jalan keluar? Setelah itu, saya menelepon Shen Qin. Asisten Shen memanggil satpam. Wang Dong benar-benar pingsan. Kakinya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Tuan Lin, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya bekerja untuk perusahaan selama 7 tahun. Tidak ada kredit dan kerja keras, aku menatapnya. Tidak ada gelombang di hatiku. Jerih payahmu. Perusahaan telah menghadiahimu gaji tinggi 7 tahun. Tapi kau membantu Chen De menindas para karyawan. Menutupi korupsi.
Perlakukan perusahaan sebagai ATM-NU. Kau dan Paman Topi akan melunasi rekening ini. Keamanan akan segera datang. Menikahi Wang Dong yang lemas dan akhirnya Chen atas berbagai kejahatan. Dihukum 6 tahun penjara. Dan didenda 500.000 yuan Wang Dong karena menutupi. Penyuapan bersama divonis 3 tahun penjara. 4 tahun masa percobaan. Pemulihan semua keuntungan ilegal adapun Lu Qianqian. Dihukum 3 tahun karena pencemaran nama baik dan fitnah. Aku menutupi semua biaya perawatannya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, aku pribadi mengundangnya kembali ke perusahaan. Tidak hanya mengembalikan posisinya di bagian pemasaran, juga mempromosikannya. Saya mendapat kenaikan gaji dan saya pergi terima kasih. Aku menepuk pundaknya. Inilah yang harus saya lakukan. Setelah hari itu, saya memposting kehidupan yang serius. Memperluas ruang lingkup tinjauan internal ke semua perusahaan. Setiap departemen. Setiap orang harus diteliti dengan ketat. Tidak peduli siapa yang Anda temukan. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya. Seberapa keras latar belakang. Kantor penelitian. Pembersihan hama ini baru saja dimulai.